Di episode 3 diperlihatkan seorang anak gadis dengan wajah penuh luka sedang mencari cara untuk membebaskan ibunya, yang tak lain adalah Kang yang selama ini sering mendapat kekerasan dari suaminya. Itulah gambaran yang dialami Kang dan anaknya selama ini. Dong-an yang seolah bisa melihatnya langsung berpikir mereka butuh penyelamat dan akhirnya ia pun setuju dengan tawaran Kang. Di hari berikutnya, Yojung sedang menangani pasien di rumah sakit. Sampai akhirnya ada pertemuan dengan dokter lainnya. Tidak sengaja Yojung melihat tentang permainan papan go di televisi seakan mengingatkan dia tentang Dong-an. Saat itu di mana hari terakhir mereka bermain papan go, Yojung sempat menahan Dong-an dan mempertanyakan mengapa Dong-an menghentikan pertemuan mereka. Sementara dirinya tidak punya tujuan apa-apa. Dong-an berkata jika ibunya Yojung adalah seorang direktur rumah sakit dan berkat ibunya, Yojung bisa menjadi dokter di rumah sakit. Itu artinya Yojung sudah tiba di tujuannya. Dong-an lantas pergi meninggalkan Yojung yang hanya bisa terdiam. Di lain waktu, Dong-an menemui Kang yang menunjukkan dokumen berisi informasi suaminya dan Dong-an juga memberikan dokumennya. Mulai sekarang mereka akan bekerja sama. Kang juga akan mendapat bayaran untuk itu semua. Dong-an memberi dokumen informasi yang telah ia kumpulkan, namun sayangnya tidak banyak yang ia dapatkan. Maka dari itu, ia meminta Kang untuk mendapat informasi yang lain. Sebagai bonus, Dong-an juga akan mengajari anaknya Kang les tambahan. Mereka pun mulai menyusun rencana ke depannya. Di hari berikutnya, Kang mulai belajar mengemudi. Di tempat lain, anaknya Kang menemui Dong-an di dalam kereta untuk mendapat les. Sampai akhirnya Kang merasa senang karena mendapat SIM-nya. Dong-an pun lantas memberinya mobil. Dong-an juga mengajari Kang menggunakan kamera. Selanjutnya Kang mulai melakukan tugasnya. Pertama dengan memfoto kepergian Yojin dan Jaejun. Kang juga pergi ke gereja di mana Sarah biasa bernyanyi paduan suara atas perintah ayahnya yang seorang pendeta. Setelah penyelidikannya selesai, Kang menemui Dong-an. Ada informasi yang ia dapat jika Yojin sempat datang ke klinik mata. Dong-an lalu teringat saat dulu Jaejun menghajar murid lain karena merasa dihina akibat penglihatannya yang buta warna. Dong-an akhirnya mengetahui siapa ayah biologis dari anaknya Yojin. Sedangkan di rumah Yojin, saat anaknya bilang jika ia tak bisa melihat warna, Yojin berusaha menenangkan dan menjelaskan jika yang dinilai di dunia bukan warna melainkan uang. Dengan uang semua bisa teratasi. Yojin melarang anaknya untuk bercerita pada ayahnya. Di lain hari, Jaejun datang ke tempat golf miliknya. Ada pelanggan yang nampak merendahkan Jaejun. Rupanya ia adalah mertuanya Yojin yang berniat menjadi anggota. Jaejun panik dan akhirnya pergi. Ia menolak mertuanya Yojin masuk dalam keanggotaannya. Pada suatu malam, suami Yojin pergi bermain papan go bersama teman-temannya. Sampai perhatiannya tertuju pada keramaian di mana ada wanita yang bermain papan go. Ia dengan sangat mahir dan selalu menang taruhan. Suami Yojin ikut mengamati pertandingan itu, yang pada akhirnya Dong-an menang lagi, kemudian ia pun pergi. Semua merasa kagum termasuk suami Yojin. Di waktu yang lain, Kang mengikuti Haejung yang baru turun dari bis dan dijemput sebuah mobil milik Jaejun yang dikendarai oleh Myeon-oh. Dalam obrolan mereka, Haejung meminta Myeon-oh mencari informasi tentang pacarnya yang sekarang, seorang duda kaya raya dan akan berkencan minggu depan. Myeon-oh menyebut Haejung terlalu murahan, namun Haejung bilang derajat Myeon-oh lebih rendah darinya dan agar lebih menjaga mulutnya. Myeon-oh kesal karena tiba-tiba Haejung minta diturunkan. Sedangkan di tempat lain, suami Yojin sedang berlatih papan go dan memikirkan pergerakan permainan Dong-an tempo hari. Istrinya Yojin yang tidak mau pusing tentang permainan papan go, suaminya hobi bermain papan go karena punya estetika, seperti halnya ia bisa menyukai Yojin yang menurutnya mempunyai karakter yang menyenangkan dan punya estetika. Sedangkan di tempat lain, saat Dong-an akan memberikan les untuk anaknya Kang, Dong-an tidak sengaja bertemu dengan Yojung yang kebetulan dalam perjalanan bisnis. Mereka pun akhirnya ngobrol berdua. Dong-an bercerita ia sekarang sudah menjadi guru sekolah negeri. Dong-an juga mendapat info dari pria parubaya yang berada di taman permainan papan go jika Yojung sempat menjadi perwira medis angkatan darat. Yojung yang bingung kenapa Dong-an masih pergi ke taman, namun Dong-an berkata apakah perlu mereka saling berkirim surat. Perkataan Dong-an mengingatkan Yojung dengan sebuah surat yang ia terima dari penjara, dan jujur ia tidak suka dengan surat. Namun Dong-an akhirnya menghentikan obrolan karena ia harus memberi les anaknya Kang. Tapi sebelumnya Yojung mengakui jika saat ia mengajari Dong-an papan go di taman,
itu merupakan waktu yang terbaik, seakan ia mendapat rutinitas baru dalam hidupnya. Ia lalu memberikan kartu namanya jika Dong-an ingin menghubunginya lagi dan ia pun pergi. Selanjutnya di apartemen, Dong-an mengambil surat yang masuk. Si pemilik bertanya kenapa Dong-an tidak tinggal di apartemen ini. Padahal Dong-an dulu sangat menginginkannya. Membiarkannya kosong tapi membayar sewanya tepat waktu. Dong-an beralasan jika ia belum mendapat pekerjaan di dekat tempat itu. Saat kembali ke mobil, Dong-an mendapat pesan dari Kang untuk bertemu. Kang menunjukkan video mengenai direktur sekolah yang penyuka sesama jenis. Karena Kang bisa membaca bahasa bibir direktur yang memanggil mesra sopirnya, Dong-an pun lalu teringat tentang surat wasiat yang ditemukannya dulu. Kemungkinan saja si sopir merupakan orang yang menerima warisan si direktur sekolah. Mereka pun tertawa bersama karena menganggap itu hal yang lucu. Namun Dong-an berkata jika sering tertawa mereka akan lupa dengan tujuan yang utama. Mereka berdua pun saling menyemangati. Di lain hari, Dong-an membeli bunga untuk dibawanya ke rumah wali kelasnya dulu. Di situ Dong-an memperkenalkan dirinya. Si wali kelas langsung panik begitu mengetahui jika itu adalah Dong-an, muridnya SMA dulu. Gak lama teman kuliah Dong-an datang. Dong-an pun pura-pura bingung. Teman kuliahnya mengaku jika itu ayahnya. Dengan tetap bersikap ramah, Dong-an menjelaskan jika ia adalah wali kelasnya saat SMA dulu. Si guru pun ingat jika dulu ia pernah memukul Dong-an. Malam harinya saat Dong-an berada di sebuah rooftop, Myeon-oh datang. Dong-an berkata jika ia berniat balas dendam tapi tidak dengan Myeon-oh. Alasannya Myeon-oh tidak punya apa-apa dan yang lain menjadi orang yang punya nilai dalam hidupnya. Myeon-oh kesal berniat mendorong Dong-an jika masih berani dengannya. Namun Dong-an mengungkit bahwa ada orang lain bernama Sohee yang dulu pernah dibully oleh kelompok Myeon-oh juga. Sohee pindah sekolah dan dinyatakan bunuh diri, di mana tempat mereka sekarang ini adalah tempat Sohee terjatuh. Dong-an tahu jika Sohee bukan bunuh diri, tapi ada yang membunuh. Myeon-oh langsung takut dan membantah jika dia bukan pembunuh Sohee. Dong-an tahu jika Myeon-oh bukanlah pelakunya. Maka dari itu Dong-an menugaskan Myeon-oh mendapatkan uang dari pembunuh aslinya. Myeon-oh pun penasaran siapa pembunuh aslinya, tapi urusan Dong-an lebih penting. Dong-an lalu meminta sesuatu yang sebelum ia tugaskan kepada Myeon-oh. Myeon-oh pun memberikan satu helai rambut Jae-jun. Setelah memastikan, Dong-an pun pergi dan Myeon-oh pun akan mendapat informasi pembunuh Sohee yang sebenarnya. Di tempat berbeda, Sarah habis pesta. Ibunya minta agar Sarah membereskan kekacauan di dalam ruangannya. Bahkan ibunya tidak marah sama sekali jika Sarah menggunakan obat terlarang. Ibunya menyuruh Sarah bangun untuk datang ke pamerannya. Kemudian siangnya saat Sarah mengadakan pameran lukisannya, banyak yang tertarik pada lukisan Sarah, termasuk Jae-jun yang berniat membeli lukisannya. Melihat Sarah bisa membanggakan sesuatu, Yeojin pun memberitahu jika ia juga akan mendapat penghargaan dan meminta teman-temannya untuk hadir. Di hari berikutnya bertempat di sekolah SMA mereka dulu. Teman-teman Yeojin datang untuk melihat. Yeojin menerima anugerah alumni 2022, tapi Myeon-oh tidak nampak hadir. Mereka tidak tahu kemana Myeon-oh sampai mereka semua terkejut melihat kedatangan Dong-an yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takutnya. Justru Yeojin dan teman-temannya merasa khawatir karena sudah 17 tahun semua berlalu dan apa maksud kedatangan Dong-an karena ia tidak termasuk alumni di sekolah itu. Dong-an lalu menjelaskan jika ia memang sering datang ke aula itu dan ia tidak menyangka jika bisa bertemu Yeojin dan teman-temannya. Dong-an lalu menanyakan kabar Yeojin yang jika dilihat di TV seperti orang yang baik. Yeojin hanya tersenyum. Ia lalu berbalik bertanya kabar Dong-an. Dong-an menjawab jika ia sangat sibuk karena baru saja mendapat pekerjaan baru. Tapi Dong-an tidak mau mengatakan apa pekerjaannya. Dan di mana sebelumnya Dong-an menemukan sobekan kertas milik direktur yang ia temukan di tong sampah, kini bisa utuh kembali. Saat menemui direktur, Dong-an membeberkan rahasia direktur dengan sopirnya. Jika keluarganya sampai mengetahui orientasi seksual direktur yang sebenarnya, pasti riwayat direktur akan berakhir. Sebagai syaratnya, Dong-an meminta dijadikan guru SD di sekolahnya direktur. Bahkan Dong-an sudah memenuhi syarat, bahkan telah meninggalkan sekolahnya yang lama. Dia ingin memulainya di semester yang baru. Kemudian Dong-an datang ke loker milik anaknya Yeojin. Shin kembali ke tempat SMA Yeojin. Di situ penghargaan Yeojin akan dilakukan. Mereka semua bertepuk tangan. Nampak Yeojin merasa tidak nyaman dengan kehadiran Dong-an. Dalam hati, Dong-an tidak akan pernah memaafkan Yeojin. Ia akan terus membuat kehidupan Yeojin menjadi mimpi buruk. Semua masa lalu Yeojin ada di tangan Dong-an. Di saat semua mulai menghentikan tepuk tangannya, Dong-an malah makin keras bertepuk tangan dan memuji Yeojin. Kekhawatiran terbaca jelas di wajah Yeojin dan teman-temannya.
Dong-an menanyakan apakah Yeojin sudah berhasil meraih cita-citanya. Yeojin punya karir yang bagus dan suami yang baik. Tapi apakah Yeojin hidup bahagia? Yeojin pun tidak mengerti dengan pertanyaan Dong-an. Dong-an mengetahui semuanya karena ia telah mengamati kehidupan Yeojin dari rooftop apartemen yang berhadapan dengan tempat tinggal Yeojin. Yeojin emosi dan ingin tahu apa yang Dong-an inginkan, namun Jae-jun buru-buru menenangkan. Dong-an lalu mengungkit jika Yeojin dan kawan-kawannya masih belum berubah. Sebelum beranjak pergi, Dong-an mengejek Jae-jun yang buta warna. Malamnya Jae-jun merasa tidak tenang, ditambah Myeon-oh yang akhir-akhir ini sulit dihubungi dan sering mangkir dari kerjaan. Myeon-oh beralasan jika ia sering bingung dan pingsan setelah minum. Jae-jun pun meminta Myeon-oh untuk mencari info tentang Dong-an. Myeon-oh lalu pura-pura bingung dan mengiyakan. Tak lama wanita bayaran Jae-jun muncul, kemudian mereka mandi bersama. Saat wanita itu mengatakan rambutnya berwarna merah, Jae-jun malah emosi. Sementara di rumah sakit, Yeojung izin pergi karena ada acara keluarga. Dari obrolan rekan kerjanya diketahui jika Yeojung adalah anak direktur rumah sakit. Ayah Yeojung meninggal karena ditusuk oleh pasiennya sendiri. Sedangkan di rumah Yeojung sedang berlangsung peringatan kematian ayah Yeojung. Yeojung menghampiri ibunya, kemudian ibunya memberikan peninggalan milik ayahnya yang berupa pisau kecil. Yeojung kemudian menulis pesan kepada ayahnya. Sementara Yeojin dan kawan-kawannya merasa tidak tenang. Mereka lalu meminta Myeon-oh mencari informasi tentang Dong-an. Myeon-oh juga sekarang mengambil catatan transaksinya dengan Sarah, sementara Hee-jung bersikap semaunya di sebuah toko. Padahal ia hanya sekedar melihat barang yang kemudian diuploadnya ke Instagram, sambil menakut-nakuti Yeojin jika masa lalu Yeojin terbongkar, itu akan membuat Yeojin menjadi sampah masyarakat. Kemudian anaknya Yeojin menelepon dan melaporkan jika alas kakinya terkena tumpahan susu, sehingga kini ia tidak memakai sepatu. Anaknya juga memberitahu jika sekarang wali kelasnya sudah berganti dengan guru wali kelas yang baru. Yeojin merasa tidak mendapat informasi apapun dari pihak sekolah, apalagi setelah anaknya mengatakan jika wali kelas yang baru adalah teman ibunya yang bernama Dong-an. Yeojin pun merasa panik dan tidak percaya. Di sisi lain, Dong-an yang disambut baik menjadi guru akan menjadi wali kelas. Para anak-anak muridnya pun merasa senang. Dong-an pun memulai aturan barunya. Dong-an menjelaskan jika pekerjaan, harta, dan koneksi orang tua tidak ada artinya. Selama Dong-an mengajar, Dong-an juga melarang adanya perundungan di sekolah. Jika sampai itu terjadi, ia akan membuat keluarga pembuli memohon ampun dan mempermalukan mereka. Selanjutnya, Dong-an pun mulai mengajar. Nampak ada salah satu guru merasa janggal karena Dong-an tiba-tiba bisa masuk di sekolah dan menjadi wali kelas. Dan si guru menduga Dong-an pernah tidur dengan direktur. Sementara Yeojin sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah, dan saat kelas usai, Yeojin mendatangi Dong-an dengan perasaan emosi. Yeojin yakin jika Dong-an bisa menjadi wali kelas bukan faktor kebetulan. Dong-an lalu menjelaskan jika dalam perjalanannya selama ini tidak karena kebetulan. Yeojin merasa terjebak dalam perangkat Dong-an. Yeojin mengira jika kehidupan Dong-an akan tidak berguna dan hidup sengsara, namun ia telah salah karena kenyataannya Dong-an sudah melakukan hingga sejauh ini. Dong-an pun mengaku jika cita-citanya selama ini adalah Yeojin. Dong-an mengingatkan Yeojin jika dulu ia pernah berkata jika mereka akan bertemu lagi. Bahkan kini Dong-an merasa lebih senang walaupun dulu ia nyaris mati. Yeojin yang semakin emosi mengatakan seharusnya Dong-an dulu mati saja. Namun Dong-an tidak mau mati demi orang jahat yang sekarang hidup dengan baik. Dong-an tidak mau nyawanya sia-sia karena ia pastikan mereka akan bertemu lagi. Dan Dong-an mengatakan jika sekolah ini ibarat aula olahraganya, tempat ia dulu dirundung Yeojin dan kawan-kawannya. Yeojin mencoba tenang, namun ia yakin Dong-an tidak bisa melalui jalan berikutnya. Yeojin membiarkan Dong-an meneruskan perjuangannya, lalu ia pun pergi. Namun tiba-tiba Yeojin mendapat kabar tentang wali kelas mereka dulu yang telah meninggal dunia. Yeojin pun nampak panik, sedangkan Dong-an sendiri telah tahu tentang berita kematian wali kelas mereka. Karena saat itu Dong-an datang ke rumah wali kelas untuk berterima kasih karena telah membuatnya menjadi guru sekarang. Dong-an lalu memberi bingkisan bunga, tapi segera diambil anaknya karena wali kelas punya riwayat asma dan tidak bisa menghirup bunga lili. Di situ Dong-an sekalian mengucapkan selamat kepada anaknya wali kelas karena lulus ujian inspektur sekolah. Itu membuat wali kelas semakin bingung karena Dong-an mengetahui banyak info tentang keluarganya. Dong-an menyebutkan jika keberhasilan temannya itu karena lahir dari keluarga pendidik yang hebat. Dong-an ingin menjelaskan tentang kejadian di sekolah SMA dulu, tentang formulir pengunduran dirinya.
ibunya dan arloji milik wali kelas yang langsung menghentikan perkataan Dong-an. Dengan kesal, wali kelas langsung menghajar Dong-an dengan bunga yang membuat anaknya bingung kenapa ayahnya marah. Anaknya mencoba menghentikan, tapi si ayah sempat berkata jika Dong-an akan menghancurkan hidupnya sekarang, si ayah tak segan-segan akan membunuh Dong-an. Dong-an balik bertanya apakah wali kelas pernah mencemaskan Dong-an saat menghancurkan hidupnya Dong-an, sampai para tetangga melihat apa yang terjadi. Ayah menyebut jika Dong-an itu pembohong dan tidak layak didengar. Setelah si wali kelas masuk, si teman menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dong-an mengaku jika sebelum mendatangi temannya itu, ia telah mengunggah sesuatu ke situs dinas pendidikan karena Dong-an tahu jika si teman tidak bersalah. Tapi dulu Dong-an juga tidak bersalah. Si teman kini sudah dewasa dan dulu Dong-an masih 18 tahun. Setelah Dong-an mempublikasikan wali kelas ke situs dinas pendidikan, banyak bunga yang berdatangan sehingga membuat si ayah kesulitan bernafas. Si anak kesal karena ia hampir saja diterima sebagai inspektur, tapi karena berita ayahnya membuat karir si anak kacau. Si anak lalu mengembalikan arloji ayahnya dan si ayah semakin sekarat. Si anak sama sekali tidak mau membantu karena dengan kematian ayahnya bisa membantu karir si anak. Karena dengan begitu rumor akan berakhir. Sekarang si ayah dibawa ambulans. Dong-an melanjutkan jika yang dilakukan wali kelas adalah salah si wali kelas, bukan kesalahannya. Dong-an lalu membahas tentang anaknya Yojin. Itu membuat Yojin emosi dan akan membunuh Dong-an jika macam-macam dengan anaknya. Dong-an mengungkit jika Yojin sudah menghancurkan tubuh dan merusak jiwanya. Dong-an sudah kuat diterpa banyak keadaan. Dong-an memastikan mulai sekarang Yojinlah yang akan menderita seperti Dong-an dulu. Yojin lalu pula dengan pikiran tidak tenang. Ia benar-benar terlihat emosi. Di tempat lain, Kang yang sedang mengikuti Hee-jung dalam bis dan mengetahui pola ponselnya Hee-jung. Malamnya suami Yojin yang baru pulang ke rumah tapi masih kepikiran tentang Dong-an, si anak datang dan mereka tampak bahagia dan Dong-an mengamati hal tersebut. Di lain hari, Dong-an menulis surat untuk Yojin. Dong-an mengaku jika Yojin adalah inti dunianya sekarang dan anaknya Yojin juga akan menjadi bagian dari hidupnya Dong-an. Tapi nggak lama seseorang hadir, yaitu si perawat sekolah yang memeriksa Dong-an dulu. Si perawat mengirimkan fotonya Sohee dan menanyakan apakah Dong-an dulu dekat dengan Sohee. Dong-an pun lalu mengingat saat dulu membeli di warung, ia melihat Sohee luka pada tangannya. Saat itu Dong-an hanya jadi penonton. Ketika Sohee dirundung setelah Sohee tiada, Dong-an-lah menjadi korban berikutnya. Dan kini 18 tahun sudah berlalu, Dong-an akan menjadi pelakunya. Ia tidak akan jadi penonton lagi. Si perawat berharap Dong-an menang, membuat Dong-an terharu dan ia akan memastikan menang. Setelah itu Dong-an datang menemui Myeon-oh. Saat ini Myeon-oh ada di pihaknya Dong-an. Myeon-oh mengancam Dong-an akan mati jika rencananya tidak selesai. Lalu Myeon-oh memaksa Dong-an makan. Dong-an pun menurut tapi hanya menemani. Ia tidak ikut makan dan minum. Dong-an ingin langsung ke topik pembahasan dan Myeon-oh mengeluarkan bukti transaksi obat terlarang sara dan pria yang disukai Hee-jung si pramugari. Sebagai pertukaran informasi, Dong-an menyebutkan jika Jae-jun 99% punya anak. Tapi Dong-an tidak mau menjelaskan lebih lanjut dan memberikan catatan menuju ke kamar mayat. Jika Myeon-oh ingin uang, Myeon-oh bisa datang ke kamar mayat tersebut. Myeon-oh segera datang ke rumah sakit sesuai petunjuk Dong-an yang ternyata adalah tempatnya Sohee yang meninggal sejak 2004 yang lalu dan masih ada di sana. Petugas kamar mayat bilang jika tagihannya sekitar 100 juta won lebih. Polisi menyimpulkan jika Sohee bunuh diri. Tapi orang tua tidak setuju. Pihak rumah sakit tidak bisa memindahkan mayat karena butuh persetujuan keluarga. Hanya saja keluarganya Sohee tidak bisa dihubungi. Myeon-oh tidak bisa melihat mayatnya karena bukan keluarga kandung. Jika Myeon-oh ingin membukanya, ia harus bisa membawa keluarga kandungnya Sohee. Pihak rumah sakit sekalian meminta Myeon-oh meyakinkan keluarga Sohee untuk mengambil jasad itu. Di tempat lain, ibunya Sohee sedang merenung. Dong-an lalu meninggalkan sembako. Sekarang Myeon-oh pulang dengan senang karena ia bisa menjadi kaya raya. Untuk saat ini Myeon-oh adalah kartu memorinya Dong-an. Di hari berikutnya Yojin panik menunggu kedatangan anaknya yang terlambat pulang. Saat si anak masuk, Yojin langsung bertanya apakah si anak dirundung, dihukum atau dipukul. Sambil mengecek tubuh anaknya, Yojin memastikan tidak ada luka karena benda panas di tubuhnya. Si anak malah bertanya kenapa harus ada yang melakukan hal jahat seperti itu kepadanya. Yojin pun terdiam. Sementara Kang telah mendapat informasi baru untuk Dong-an. Ia mengetahui kemana suami Yojin biasanya pergi setiap akhir pekan. Rupanya suami Yojin memang mencari keberadaan Dong-an karena tidak melihat Dong-an dan ketika hendak pulang, Dong-an pun muncul. Dong-an bersikap biasa padahal tahu ia sengaja memancing suami Yojin untuk mendekat padanya. Hingga
hingga akhirnya mereka berdua pun bermain papan Go. Sambil basa-basi, suami Yojin menanyakan pekerjaan, penghasilan, dan dari mana Dong-an belajar bermain Go. Hingga permainan itu dimenangkan Dong-an. Karena mereka taruhan, suami Yojin memberikannya uang. Saat Dong-an akan beranjak pergi, suami Yojin menawarkannya untuk bermain lagi dengan taruhan yang lebih besar.